Halo Ibu CIA, perkenalkan nama saya Dr. Rifki Aulia Destiansyah. Saya merupakan alumni dari MSCIA Universitas Indonesia. Pada saat di MSCIA, saya berkesempatan untuk menjabat sebagai Chief of Department Research Exchange pada tahun 2010-2011. Lalu di Cinza Indonesia, saya juga sempat menjabat sebagai R&D Research and Development Director pada tahun 2013-2014. Lalu yang terakhir sebagai Head of Supervising Council SC Cinza pada tahun 2014-2015. Saat ini saya beraktivitas sebagai spesialis bedah saraf di Rumah Sakit Mitra Keluarga dan Kesehatan di Bekasi. Pada kesempatan kali ini, saya akan mencoba menjelaskan dan juga menjawab dari pertanyaan teman-teman semua mengenai satu topik yang cukup menarik, yaitu tentang Parkinson's disease. Jadi pertanyaan pertama, apa sih Parkinson's disease itu dan apa sih penyebabnya? Jadi secara definisi, Parkinson's disease ini merupakan suatu manifestasi klinis yang disebabkan oleh kerusakan satu struktur dari otak yang menyebabkan otak ini kekurangan satu zat, yaitu namanya adalah zat dopamin. Nah, zat dopamin ini menyebabkan beberapa gejala-gejala yang terjadi pada penyakit-penyakit Parkinson's disease. Ada dua klasifikasi gejala yang dialami oleh pasien-pasien Parkinson's disease. Yang pertama adalah gejala mayor dan juga gejala minor. Untuk gejala mayor, ini ada singkatannya, yaitu singkatannya adalah TRAP. TRAP itu T, N, A, dan P. Untuk T adalah tremor. Tremor itu kalau misalnya masyarakat umum bilang atau zaman dulu biasanya bilang buyutan. Buyutan itu bentuknya adalah seperti bergetar, gemetaran. Nah, namun pada Parkinson ini untuk tremornya yang dominan adalah tremor pada saat dia sedang beristirahat atau tidak beraktivitas. Atau kita bilang namanya adalah resting tremor. Nah, resting tremor ini dapat dibedakan dengan tremor-tremor yang lain. Seperti tremor kalau misalnya kita sedang minum kopi, atau kita bisa memang tremor ada penyebab lain yang diferensiasi utamanya adalah essential tremor. Nah, itu satu bentuk tremor yang lain daripada Parkinson. Yang utama Parkinson adalah tremornya karena tremornya berbentuk resting tremor atau tremor pada saat dia beristirahat atau tidak melakukan aktivitas dengan tangannya. Seperti itu. Lalu yang selanjutnya adalah R. R itu adalah rigidity. Apa itu rigidity? Rigidity adalah kekakuan. Jadi pada pasien Parkinson ini juga terdapat gejala seperti gejala dia kaku. Seluruh tubuhnya itu kaku, terutama di anggota gerak. Selanjutnya adalah A, akinesia. Akinesia adalah dia itu lambat. Nah, jadi dari kombinasi dari tiga gejala awal ini, tremor, rigid, dan juga akinesia, dia ini menyebabkan suatu penurunan dari quality of life dari penderitanya. Jadi dia bisa seperti beraktivitas itu sulit, beraktivitas yang daily life itu sulit, seperti mengencingkan baju, juga makan, minum, mengenai jalan pun juga sulit. Sehingga Parkinson's disease ini merupakan suatu penyakit yang sebetulnya bukan suatu penyakit yang berbahaya yang mengancam jiwa, namun sangat berpengaruh terhadap quality of life dari pasiennya. Lalu yang terakhir adalah pain. Nah, pain itu adalah postural imbalance. Jadi pasien Parkinson itu sering dia secara postur atau secara misalnya saat dia berdiri atau berjalan itu dia tidak seimbang, seperti tertarik ke belakang seperti itu. Kadang-kadang seperti itu, juga ingin jatuh seperti itu. Jadi pada pasien Parkinson ini dengan 4 gejala di atas tadi, gejalanya itu sangat mengganggu hidup dari pasiennya. Sebetulnya penyebabnya apa sih dari Parkinson disease ini? Untuk penyebabnya itu sampai detik ini penelitian belum ada yang membuktikan penyebab utama dari Parkinson itu sebetulnya apa. Jadi ada banyak
teori dari jurnal-jurnal terbaru yang bilang bahwa penyebab Parkinson itu seperti yang pertama ada trauma. Trauma itu seperti kepala yang terbentur, atau juga zat-zat kimia, lingkungan, makanan, dan lain sebagainya. Tapi sampai saat ini Parkinson itu belum temu nih penyebab utama sebetulnya apa. Apa sih yang menyebabkan Parkinson itu sampai saat ini belum ketemu. Tapi yang jelas penyebab Parkinson itu adalah kerusakan dari struktur otak, di mana tempatnya itu adalah substantia nigra pars compacta. Nah, jadi struktur substantia nigra di sini pars compacta ini adalah satu istilahnya dapurnya pembentukan dopamin. Nah, dopamin ini dibutuhkan oleh otak untuk mengatur dari pergerakan atau eksekusi dari motorik, sehingga apabila dopaminnya ini turun atau tidak ada, berkurang karena kerusakan dari substansia nigra pars compacta ini, maka terjadilah gejala-gejala dari Parkinson tersebut, seperti itu. Nah, ada juga pertanyaan yang penting ini untuk masalah risk factor ya, atau faktor resiko. Nah, jadi untuk risk factor ini memang ya lagi-lagi karena memang penyebab dari Parkinson ini belum kita ketahui apa sebetulnya. Namun ada beberapa sumber yang mengatakan bahwa risk factor dari berdasarkan studi epidemiologi, risk factor dari Parkinson disease ini adalah yang pertama adalah usia tua ya, karena memang dominan pasien-pasien Parkinson ini memang usianya di atas 60 tahun. Namun kami juga pernah menemui trennya dari penyakit Parkinson ini semakin muda. Pada saat kami sekolah dulu residensi di Berdasarkan UNER, kami juga pernah menemukan pasien dengan Parkinson itu dengan usia yang muda. Ada yang 40 tahun, bahkan yang paling muda itu ada yang 35 tahun seperti itu. Jadi memang begitu banyak sebetulnya penyebabnya, yang namun masih unknown dan masih diobati. Lalu selain usia juga berdasarkan studi epidemiologi memang gender itu dikatakan bahwa memang jumlah pasien Parkinson laki-laki itu 1,5 sampai 2 kali lebih banyak daripada perempuan, daripada wanita, seperti itu. Untuk penyebabnya ya lagi-lagi kita tidak ketahui penyebabnya, cuma dari studi epidemiologi mengatakan bahwa kasus dari Parkinson pada laki-laki itu lebih banyak daripada perempuan. Lalu selanjutnya untuk masalah trauma kepala. Nah, ada juga yang mengutarakan teori repetitive head injury atau repetitive manner head injury. Ini juga dapat menyebabkan dari gejala-gejala Parkinson. Mungkin teman-teman pernah dengar bahwa ada petinju kelas berat dunia yang namanya Muhammad Ali ya. Nah, Muhammad Ali itu merupakan juara dari tinju lah istilahnya. Nah, salah satu penderita Parkinson yang terkenal itu adalah Muhammad Ali, sehingga mengemukakan pendapat bahwa repetitive head injury juga bisa menyebabkan dari Parkinson disease ini muncul. Namun belum ada penelitian yang memastikan hal itu. Ini teori yang dikemukakan. Jadi untuk faktor-faktor risiko yang paling besar adalah seperti yang kita sudah sebutkan tadi, seperti usia, gender, dan juga repetitive head injury, seperti itu. Bagaimana sih pengobatan dari Parkinson disease ini? Nah, jadi untuk Parkinson disease ini pengobatannya yang pertama pasti kita mulai dengan pengobatan medikamentosa terlebih dahulu. Nah, jadi pengobatan medikamentosa ini biasanya dapat diberikan oleh dokter saraf, dokter neurologi atau dokter bedah saraf untuk pemberian medikamentosa dengan golongan biasanya dimulai dengan golongan dari levodopa. Dengan golongan levodopa lalu juga bisa dikombinasikan dengan seperti golongan dari dopamin agonis, atau juga bisa diberikan dengan obat seperti triazevenidil, seperti itu. Nah, juga sebetulnya banyak obatnya. Jadi Parkinson disease ini pengobatan utamanya yang pertama adalah medikamentosa terlebih dahulu.
Nah, biasanya anjingnya Parkinson ini begitu sudah dikasih obat, misalkan kalau misalnya kita memberikan obat pada penyakit-penyakit lain, khususnya biasanya itu obatnya itu pengaruhnya itu harian atau 1-2 hari baru berpengaruh. Cuman anjingnya dia Parkinson ini apabila kita berikan obat itu nanti efeknya bisa langsung sekitar 1-2 jam bisa langsung efek. Dan jadi biasanya kita berikan pasien obat di poli dengan kursi roda seperti itu. Lalu apabila sudah minum obat, nah itu apabila memang betul-betul Parkinson atau Parkinson primer, kita bisa dapat melihat efek dari obatnya itu secara langsung atau dalam waktu singkat. Bisa 1-2 jam itu bisa langsung kelihatan efeknya. Jadi bisa dia dengan kursi roda, diberikan obat, setelah itu nggak lama kemudian dia bisa lari lagi dan jalan lagi seperti itu. Itu memang seperti itu. Nah itulah sehingga pada pasien-pasien Parkinson ini memang secara patofisiologi dari penyakitnya memang tidak bisa dikatakan Parkinson itu bisa sembuh. Nah namun Parkinson ini bisa kita kontrol. Salah satunya adalah dengan obat-obatan seperti yang sudah dijelaskan tadi, seperti itu. Nah, namun ada satu keadaan di mana dia merupakan Parkinson primer, lalu sudah kita berikan obat-obatan namun tidak berpengaruh, atau bahkan kita berikan obat, dia berpengaruh, cuman dia efek sampingnya berat. Seperti misalnya, kok saya habis minum obat ini malah susah bergerak, atau pada kita pasien yang habis minum obat ini kok jadi malah berat kondisinya seperti itu. Nah pada kasus seperti ini apabila sudah kita memberikan obat kombinasi 2 atau 3 obat, lalu pada pasiennya juga efeknya tidak memuaskan. Dalam arti tidak memuaskan itu adalah efek yang diharapkan itu tidak mencapai efek yang kita harapkan, seperti itu. Yang kita harapkan adalah gejala-gejalanya kontrol atau tidak ada pada saat on obat. Jadi ada satu keadaan Parkinson pada pasien-pasien Parkinson ini, ada satu keadaan di mana dia on obat dan off dari obat. Apabila dia on obat dan obatnya itu berpengaruh, maka dia tidak akan mengalami gejala-gejala apabila dia off obat atau gejala-gejala yang PrEP tadi. Namun apabila dia off obat namun masih ada gejalanya dan itu masih mengganggu, nah itu ada jalan yang kedua. Jalan yang kedua itu adalah dengan terapi pembedahan. Nah mungkin masih belum terlalu banyak ya mengenai informasi untuk pembedahan dari Parkinson ini. Namun untuk pembedahan Parkinson ini bisa dilakukan oleh dokter spesialis bedah saraf yang memfokuskan dirinya di bagian neurofungsional atau fungsional neurosendiri di bagian movement disorder. Nah, pada prosedur operasi ini terbagi dua, yaitu prosedur operasi yang menggunakan implan atau alat dan juga yang tidak menggunakan alat. Nah, untuk operasi yang tidak menggunakan alat atau implan ini yang ditanam dalam tubuh, itu kita sebut dengan stereotactic brain lesioning, atau kita melakukan lesi atau radiofrekuensi pada bagian otak ya kita duga dia itu superaktif. Nah sehingga dengan tidak adanya dopamine ini dia hiperaktif, dan bagian itu dilakukan lesioning dengan radiofrekuensi atau dipanaskan istilahnya dengan menggunakan needle khusus. Lalu pada bagian itu kita lakukan lesi, dan apabila memang tepat dan juga target operasinya baik dan memang dia Parkinson murni, maka spontan resolusi akan segera terlihat. Jadi dia memang tremor lalu dilakukan lesioning dan tremornya langsung stop, berhenti seperti itu. Lalu ada operasi yang kedua, yaitu dengan menggunakan implan yang tanam dalam dada
seperti pasti seperti pacemaker dari jantung, namun leadnya, kabel dan leadnya itu ke arah bagian otak yang kita tuju. Tujuannya apa? Tujuannya adalah kita memberikan stimulasi listrik yang terus menerus sehingga efek lesioningnya yang terjadi di otak yang kita tuju itu terus menerus efeknya seperti itu. Jadi pacemaker ini dia akan terus menerus memberikan stimulus ke otak yang dimana apabila targetnya ini tepat maka tremor tersebut akan terkontrol dan resolusi pada saat itu juga spontaneous seperti itu. Jadi terapinya ada dua ya, ada non surgical dan surgical. Untuk yang non surgical ada medikamentosa, kita berikan levodopa dan juga dopamin agonis, juga golongan trexifenidil. Lalu untuk pembedahan kita bisa lakukan stereotactic brain listening dan juga dengan implan. Dengan implan itu namanya deep brain stimulation seperti pacemaker, namun pacemaker ke jantung. Nah ini pacemakernya ke otak seperti itu. Nah lalu untuk pertanyaan selanjutnya mengenai pencegahan dari Parkinson's disease ini. Nah seperti yang sudah kita diskusikan di awal bahwa Parkinson ini merupakan satu penyakit yang belum kita ketahui secara pasti penyebabnya, sehingga untuk pencegahan ini sampai saat ini juga belum ada untuk satu tulisan yang evidence based untuk bagaimana cara mencegahnya. Namun yang bisa disarankan adalah seperti gaya hidup sehat, lalu aktif bergerak, aktif berolahraga seperti itu, lalu konsumsi vitamin dan buah-buahan seperti itu. Untuk pencegahan secara khususnya memang saat ini belum ada, karena memang penyebab dari penyakit ini juga sebetulnya ya karena masih belum ditemukan, sehingga pencegahan yang bisa kita kerjakan adalah seperti kita sudah bilang tadi. Nah itu dia tadi beberapa hal mengenai Parkinson disease yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat dan dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman semua. Apabila ada yang masih diskusikan, bisa kok komen di bawah ini. Dan apabila nanti memang perlu dijawab, maka akan saya jawab. Dan juga kepada teman-teman semua tetap semangat dan juga biar fit MSCI. Terima kasih.